Aku ngerasa kayak kehilangan satu-satunya kesempatan buat menyampaikan perasaan aku. Buku Cerita. Guys, selamat bertemu kembali di Buku Cerita barengan Awang Ajiwasita. Dari beberapa episode ini Awang selalu setia ya. Maksudnya kok setia sih? Awang selalu amazed dengan yang setia dengan buku cerita, ngirimin cerita demi cerita gitu. Ada beberapa yang message juga kalau mengingatkan zaman-zaman radio dulu, zaman-zaman suka ikut kirim cerita cinta gitu, terus dibacain sama penyiarnya. Dibacain sama Mas Awang juga katanya. Yes. Itu menyenangkan juga loh, itu menyenangkan sekali loh. Masa-masa di mana waktu itu radio itu jadi satu teman curhat gitu. Nah, konsep yang sama ada di sini di buku cerita. Silakan dikirim di sini. Bukan hanya kita bacakan, tapi pasti akan jadi satu inspirasi, jadi satu value buat semua yang ngikutin di sini. Oh, ternyata dari kisahnya si A kita bisa belajar ini, atau kalau enggak ya, oh ternyata melalui kisah A ini saya jadi belajar, besok saya hati-hati deh gitu. Atau apapun itu, pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Dan kali ini kita akan membacakan sebuah cerita dari, oh ini inisial B. Alright, here we go. B. Halo buku cerita, aku mau curhat nih. Sebenarnya aku tuh sudah lama suka sama seseorang, tapi gengsi banget buat ngakuin. Oke, kisah yang oke pasti ini. Suka sama seseorang tapi gengsi buat ngakuin. Terima kasih ya di buku cerita, kamu gak gengsi untuk mengakui. Jadi aku tuh cowok yang gengsi banget sama perasaan aku sendiri. Aku takut dianggap lemah atau ditertawakan. Jadi aku simpen sendiri aja perasaan itu, berharap nanti bakal hilang dengan sendirinya. Setiap hari aku melewatkan waktu bersamanya, tapi ya aku cuma bisa senyum-senyum aja dari jauh. Dari dalam hati, aku pingin banget menyatakan perasaan ini ke dia. Tapi setiap kali mau ngomong, gengsiku menghalangi semuanya. Aku takut dia nolak atau bahkan dia mengabaikan aku. Tunggu. Ini kayaknya banyak kayak gini ya. Banyak gak sih? Khususnya cowok-cowok. Hey cowok-cowok, buat yang punya hasrat atau kepikiran untuk nembak seseorang, jangan-jangan dia nolak nih, nggak usah ah. Atau jangan-jangan dia mengabaikan aku, nggak usah ah. Kayak gitu ya. Ini yang B alami kayak gini juga nih. Aku takut dia nolak atau bahkan mengabaikan aku. Waktu terus berjalan dan aku terjebak dalam siklus rahasia ini. Aku lihat dia jadian sama orang lain dan itu sakit banget. Iyalah. Setiap kali aku ngelihat mereka bahagia, hatiku tuh kayak hancur. Iyalah. Bisa ngebayangin gak? Aku tuh sebenarnya suka sama dia. Mbok ngomong gitu ya. Gengsi. Tapi kalau ngelihat dia sama yang lain dan bahagia, aduh, rasanya tuh ambiar gitu ya. Setiap kali aku ngelihat mereka, hatiku kayak hancur. Aku ngerasa kayak nggak ada artinya. Cuma jadi penonton dalam kisah cinta orang lain. B. Bukan berarti Awang pengen menertawakan ya. Tapi ini memang sering terjadi sih gitu. Memang sering terjadi. And I know how it feels. Paham banget gimana rasanya itu. Satu sisi gak mungkin aku ngomong sama dia, menyatakan perasaanku. Tapi di sisi lain kok nyakitin banget ya. I know. Itu pasti bukan hal yang gampang, right? Setiap kali aku ngelihat mereka bahagia, hatiku kayak hancur. Aku ngerasa kayak gak ada artinya, cuma jadi penonton dalam kisah cinta orang lain. Sampai akhirnya, dia pindah keluar kota.
Kita kehilangan kontak dan waktu yang biasanya aku lewatin buat melihatnya. Dan sekarang jadi hampa. Aku ngerasa kayak kehilangan satu-satunya kesempatan buat menyampaikan perasaan aku. I know it. Kehilangan itu bikin aku ngerasa sesak. Kayak gak bisa bernafas. Karena tiba-tiba hilang aja gitu. Dan sekarang aku udah tahu bahwa aku sudah kehilangan dia. Dia udah gak ada di sini. Dia tidak ada di sini lagi buat aku. Dan itu ngerusak hatiku. Sadar gak sih, gengsi aku itu bikin aku ngerasa sendiri dan tidak bahagia. Aku sekarang ngerasa kayak orang bodoh yang gak pernah ngomongin perasaannya sendiri. Intinya, cerita cintaku ini berakhir dengan kesedihan. Aku merasa kayak melewatkan kesempatan besar buat ngomongin perasaanku. Aku ngerasa kayak gak ada artinya di matanya. Dan sekarang aku berharap siapapun yang dia pilih, dia akan bahagia. Mungkin ini karma buat aku yang terlalu gengsi buat mengungkapkan perasaanku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa lepas dari rasa gengsi yang membelenggu. Aku ingin berani mengungkapkan perasaanku dengan tulus dan apa adanya. Meski hasilnya mungkin tidak seperti yang aku harapkan. Setidaknya aku tidak akan menyesal karena tidak pernah mencoba. Aku tidak akan menyesal karena tidak pernah mencoba. Ya, tapi kini aku belajar dari pengalaman ini. Aku menyadari bahwa gengsi hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Aku harus berani mengambil risiko dan menghadapi segala kemungkinan. Mungkin suatu saat nanti, aku akan menemukan seseorang yang akan menerima aku apa adanya dan membuatku bahagia. Bagiku, sad ending ini merupakan pelajaran berharga. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih berani dan jujur dengan perasaanku sendiri. Semoga suatu hari nanti aku bisa menemukan keberanian untuk mengungkapkan cinta tanpa ada rasa gengsi lagi. Dan untuk sekarang, aku akan melanjutkan hidupku dengan semangat baru. Aku akan fokus untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, mengejar impian dan tujuan hidupku. Karena siapa tahu, di tengah perjalanan ini, aku menemukan cinta yang lebih baik dan lebih tulus. Terima kasih buku cerita sudah mendengarkan curhatanku ini. Aku harap teman-teman juga belajar dari pengalaman hidupku. Jangan biarkan gengsi menghambatmu untuk menjadi bahagia. Lebih baik mengungkapkan perasaanmu daripada menyesal di kemudian hari. Terus berjuang dan jadilah pribadi yang lebih berani. Wow, gokil. Bey, terima kasih banyak Bey. Terima kasih, wow. Berjuang dengan rasa gengsi itu juga membutuhkan skill loh ya. Dan ya namanya juga gengsi ya. Kadang gengsi pun juga bisa membuat kita senang gitu. Gengsiku atau egoku bisa benar-benar hidup nih. Gengsiku dapat nih gitu. Tapi di sisi lain, ya kenapa aku terlalu memuja-muja gengsi jadinya seperti ini gitu ya. Dari kisah B ini, value yang kita bisa ambil adalah ternyata kita tetap harus tahu menakar diri kita gitu. Gengsi ini akan menghambat perjalanan kita atau enggak? Gengsi ini akan membawa kita kemana nih? Ke sebuah penyesalan atau apa nih? Gitu. Buktinya B, gengsi mengakui atau gengsi menyatakan, malah sekarang jadi menyesal. Meskipun sudah mulai dipulihkan lagi, dicoba untuk dileremkan lagi gitu, diademkan lagi gitu, cuman sempat ada penyesalan dari B. Semoga teman-teman yang punya masalah dengan gengsi sudah bisa mulai berdamai dengan dirinya sendiri ya.
Apapun itu case-nya, apapun itu konsekuensinya, kalau memang harus meninggalkan gengsi, tinggalkan aja. Asalkan kita punya tujuan atau kita punya masa depan yang jauh lebih baik. Alright, so terima kasih banyak B, dan terima kasih juga untuk setiap komen yang ada. Terima kasih untuk yang mengirimkan di buku cerita setiap kisah-kisah hidupnya. Nanti kita akan baca di satu episode satu cerita kayak gitu ya. Caranya kalau mau ikutan mengirimkan cerita ada di kolom deskripsi ini. Silahkan, kita tunggu dengan senang hati. So, kita selesai dulu di episode kali ini. Saya Awang Aji Wasita, bye-bye.